Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Heni Afrika Sari, NPM 19 13 05 3057, nomor absen 14 dari kelas 3B. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 27 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada 10-17 Juli 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diberlakukan
sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. 4. Periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan MA, serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 5. Periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru, mulai dari tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan. Ketetapan MPR nomor 1 MPR _1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Ketetapan MPR nomor 4 MPR _1984 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR nomor 4 MPR _1983. 6. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur dari NKRI. 7. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999
14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR tahun 2007 sampai 18 Agustus 2002 merupakan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2001 1 sampai 9 November 2001 merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2002 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.